Bab 4229, Bepergian melewati badai. Dev mengeluarkan manik pengikat angin dari cincin penyimpanan. Manik itu diambil oleh kura-kura tua yang menyerah dari lautan tinta. Namun, Dev tidak yakin apakah mutiara pengikat angin ini dapat menahan badai sejauh puluhan mil. Semua orang tercengang saat melihat badai besar terbentuk di depan mereka. Nafas kematian menyelimuti kepala semua orang. Di atas perahu roh, terjadi lebih banyak kekacauan, dan bahkan orang-orang yang pemalu pun mulai gemetar dan menangis. Tuan, badai ini terlalu besar, saya khawatir formasi kita tidak dapat menahannya. Gu Tianchao melihat badai besar yang perlahan terbentuk di depannya dan berkata dengan cemas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Tianchao, Chen Wenliang masih jatuh cinta dan mereka segera bergabung. Rekan Daoi Dev, apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Apakah kita semua akan mati di sini? Chen Wenliang bertanya. Jangan khawatir, selama kita melewati badai ini dan memasuki pusat badai, kita akan aman. Area pusat badai besar ini pasti sepi. Dev melihat badai yang diameternya puluhan mil. Dia tahu bahwa untuk badai sebesar ini, pusatnya adalah yang paling aman. Kita harus menemukan cara agar perahu roh melewati tepi badai dengan cepat, karena tepi badai memiliki kekuatan penghancur yang paling besar. Mendengarkan kata-kata Dev, semua orang sangat khawatir. Tuan, saya khawatir jika kita ingin menembus pusat badai, formasi ini tidak akan mampu menahannya. Gu Tianchao mengingatkan lagi. Setiap orang juga merasa bahwa perahu spiritual yang goyah ini tidak dapat menahan kehancuran akibat badai sebesar itu. Jangan khawatir, jika formasinya rusak, saya masih memiliki harta di tangan saya, dan saya harus mampu menahan badai ini. Dev berkata perlahan. Melihat Dev mengatakan ini, Gu Tianchao tidak mengatakan apa-apa. Semua orang diam dan berdoa dalam hati. Perahu roh dengan cepat mencapai tepi badai besar. Pada saat ini, bila angin yang dihasilkan oleh badai menghantam formasi pertahanan perahu roh. Retakan muncul dalam ledakan pertahanan seketika, dan hampir hancur. Gu Tianchao melirik Dev, dan kemudian memimpin orang lain dengan putus asa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memperbaiki formasi yang rusak. Semua orang di Sekte Liang Yi mengertakkan gigi dan memaksa perahu roh memasuki badai. Tapi begitu mereka memasuki badai, formasi pertahanan tiba-tiba hancur. Semua orang terkejut dan dengan cepat mengerahkan potensi maksimal tubuh mereka untuk melawan badai yang mengerikan ini. Namun, setelah semua orang bersiap untuk waktu yang lama, mereka menemukan bahwa meskipun formasi pertahanan telah rusak, bila angin yang dihasilkan oleh badai tidak menyerang semua orang. Badai yang mengamuk sepertinya menghindari perahu roh. Apa yang terjadi? Wajah Chen Wenliang penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa badai mengelilingi perahu roh. Tuan Dev, apa yang ada di tangan Anda? Saat ini, Nihang menemukan mutiara angin di tangan Dev, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah manik penahan angin, yang dapat menghindari ancaman badai. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Aku melihat manik angin tetap memancarkan cahaya lembut, dan ada suara angin bersiul di dalam manik itu. Memperbaiki manik angin, rekan Daoi Dev sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Ketika Chen Wenliang mendengar ini, dia buru-buru datang dan melihat baik-baik mutiara pengikat angin. Yang lain juga berkumpul. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat harta karun seperti Dev. Dengan mutiara pengikat angin di tangan, perahu roh terus bergerak maju dan segera menembus tepi badai. Ketika mereka mencapai pusat badai, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang, dan yang ada hanya deru badai yang tak ada habisnya di sekeliling. Benar saja, pusat badai besar ini aman dan sangat tenang. Namun, di permukaan laut ini, terdapat mayat monster-monster yang padat. Monster-monster ini seharusnya tercekik oleh badai. Kami aman untuk saat ini. Ada begitu banyak mayat monster-monster. Jika ada yang menginginkan ramuan monster, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Dev berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melompat ke laut satu demi satu, dan kemudian menggali ramuan binatang dari monster yang mati. Bab 4230, ada sebuah pulau. Dev, Liu Ruyan, dan Nihang juga melompat keluar dari perahu roh dan melihat mayat monster yang padat di laut. Dalam badai-badai di sekitarnya, energi spiritual kacau, dan ada banyak bintang yang berkelap-kelip. Tuan Dev, bintang apa yang ada dalam badai Anda? Nihang bertanya. Secara logika, seharusnya tidak ada cahaya dalam badai. Seharusnya itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh beberapa batu atau harta spiritual. Di lautan luas ini, apapun bisa ada. Ayo kita ke sana dan melihat, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Dev memegang mutiara pengikat angin di tangannya, jadi tidak akan menjadi masalah untuk memasuki badai. Seluruh perahu roh dapat dilindungi, jadi sangat mudah bagi mutiara angin tetap untuk melindungi mereka bertiga. Rekan Daoi Dev, bisakah kamu membawaku bersamamu? Saat ini, Chen Wenliang mendekat dan bertanya.
Dia telah lama melihat bahwa Dev ingin memasuki badai. Biksu lain tidak bisa masuk, tetapi Dev tidak memiliki masalah karena Dev memiliki mutiara pengikat angin. Presiden Chen, tentu saja Anda bisa. Dev langsung setuju. Kelompok itu perlahan-lahan mendekati badai di tepi badai. Ketika mereka memasuki badai, mereka menemukan banyak batu spiritual berterbangan di udara. Batu spiritual macam apa ini yang memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan? Nihang bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu pengisi emas, ini adalah batu pengisi emas. Kristal jenis ini sangat berharga. Chen Wenliang melihat batu spiritual itu dan berteriak dengan semangat. Apa itu batu penambalnya? Dev bertanya. Rekan Daoi Dev, batu pengisi emas ini adalah batu spiritual yang sangat langka. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi yang paling penting, ini sangat membantu bagi para biksu yang mengembangkan asal mula sistem emas. Namun di 5 wilayah besar surga dan dunia manusia, batu spiritual jenis ini sangat langka, namun saya tidak menyangka ada begitu banyak di wilayah laut ini. Ternyata batu pengisi emas ini adalah semuanya di laut. Kata Chen Wenliang. Dev mendengar bahwa itu sangat membantu asal mula sistem logam, jadi dia melambaikan tangannya dan sebuah batu penambah emas muncul di tangannya. Dev baru saja menyadari asal-usul sistem logam. Dengan batu pengisi emas ini, dia dapat membuat kekuatan asalnya lebih kuat. Ayo kita lakukan bersama-sama, tapi jangan terlalu jauh dariku, jika tidak, mutiara pengikat angin tidak akan berpengaruh. Kata Dev. Liu Ruyan dan yang lainnya mengangguk, lalu mulai mengumpulkan batu penambah emas di tengah badai. Apoteker lainnya dengan penuh semangat memanen ramuan binatang dari monster, dan ada juga beberapa batu spiritual dan harta karun yang tersebar di permukaan laut. Di luar badai, Su Tianxuo dan yang lainnya tersenyum saat melihat Dev dan perahu rohnya terlibat dalam badai besar. Sekarang lebih baik. Jika kamu memasuki badai sebesar itu, kamu pasti akan mati. Saat badai berhenti, kami akan mengambil tubuh Dev dan pergi ke Demon Ceiling Lions untuk mengambil hadiahnya. Bao Longsing menghela nafas lega. Badai ini tidak akan berhenti selama 10,5 hari. Kata Feng Xing. Ketika Bao Longsing mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu di sini dengan perahu roh selama setengah bulan? Itu akan sangat menjengkelkan. Su Tianxuo juga mengerutkan kening dan menghabiskan waktu lama. Jika dia tidak dapat menemukan tubuh Dev dan tidak bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Lions, bukankah itu akan sia-sia? Jika Anda terapung di lautan luas ini selama setengah bulan, Anda akan benar-benar mati lemas. Presiden Su, Tuan Bao, setelah melewati lautan badai ini, ada sebuah pulau kecil di depan kita. Pemandangan di pulau itu indah, dan banyak batu spiritual dan rumput peri. Kita bisa beristirahat di pulau itu sementara sampai badai berhenti. Mencari tubuh Dev. Kata Feng Xing. Apakah ada pulau di sini? Wajah Su Tianxuo sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa tempat ini berjarak ribuan mil dari daratan wilayah barat. Di lautan luas, Anda tidak dapat melihat apapun di sepanjang jalan. Sekarang Feng Xing mengatakan ada sebuah pulau di sini, Su Tianxuo tentu saja terkejut. Bab 4231, Perahu Roh Rusak. Ya, pulau itu hanya berjarak beberapa ratus mil dari sini. Saya pernah tertiup badai dan mendarat di pulau itu. Feng Xing menjelaskan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi. Aku sudah muak tinggal di sini di perahu roh. Ketika Bao Longsing mendengar ini, dia buru-buru bergegas ke pulau itu. Perahu roh itu kecil, reyot, dan tidak nyaman sama sekali. Feng Xing tidak bergerak, tapi menatap Su Tianxuo. Ini semua keputusan Su Tianxuo, selama Su Tianxuo mengangguk. Su Tianxuo lupa melirik badai yang tak terbatas, mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita pergi ke pulau itu untuk beristirahat sementara." Feng Xing kemudian mengangguk dan mengarahkan semua orang untuk mengemudikan perahu roh menuju pulau. Saat ini, Dev dan yang lainnya di tengah badai masih tenggelam dalam kegembiraan. Anggap saja badai mengerikan di sekitar Anda tidak ada. Setiap orang mendapat banyak ramuan binatang, batu spiritual, dan harta karun. Dev, khususnya, telah menerima banyak batu pengisi emas. Tampaknya bintang aslinya yang berbahan dasar emas bisa menjadi lebih terang. Kembali ke perahu roh, banyak apoteker berkumpul untuk memamerkan keuntungan mereka. Pada saat ini, Dev menemukan bahwa seorang apoteker sedang memegang rumput peri kelas 7 di tangannya. Rumputan peri jenis ini tidak bisa muncul di laut, ia harus tumbuh di darat. Rekan Tao, apakah kamu juga mendapatkan rumput peri ini dari laut? Dev bertanya pada apoteker. Ya, apa yang kudapat dari monster-monster itu mungkin adalah apa yang monster-monster itu belum selesai makan. Apoteker itu mengangguk dan berkata. Rekan Daoi Dev, apakah ada yang salah? Chen Wenliang bertanya. Rumputan peri jenis ini hanya bisa tumbuh di darat dan tidak akan pernah muncul di laut. Karena monster-monster ini memiliki rumput peri jenis ini, maka pasti ada daratan di sana tidak jauh dari sini. Saat ini,
Zongking berkata. Ya, Zong Yaozun benar. Saya juga curiga seharusnya ada sebuah pulau tidak jauh dari sini. Dev mengangguk dan berkata. Kalau ada pulau, pasti ada rumput peri dan banyak batu spiritual yang berharga. Lagi pula, pulau itu jauh dari daratan dan belum ada yang menginjakan kaki di sana. Bukankah kita akan menjadi kaya sekarang? Ini perjalanan yang berharga. Ini perjalanan yang berharga. Mereka yang kembali ke wilayah barat pasti akan menyesalinya sampai mati. Ketika banyak apoteker mendengar ini, mereka semua berteriak kegirangan. Di benua alam surgawi ini, beberapa sumber daya telah dieksploitasi sejak lama. Hanya di pulau yang tidak dapat diakses seperti ini terdapat sumber daya berharga, bahkan mungkin rumput peri berumur 10.000 tahun. Tepat ketika semua orang senang, Gu Tianchao mendekati telinga Dev dan berbisik, Guru, perahu roh telah rusak dan retak. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Apa? Bawa aku melihat. Dev sedikit mengernyit dan berkata. Gu Tianchao membawa Dev ke perahu roh. Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini dan mengikutinya. Di tengah perahu roh terdapat formasi kecil. Formasi inilah yang menjadi penggerak perahu roh untuk bergerak maju. Saat ini, retakan muncul di sekitar formasi kecil. Ada juga retakan kecil seperti jaring laba-laba di dalam perahu roh. Jika retakan seperti itu terus menahan angin dan ombak, pasti akan semakin banyak retakan, dan pada akhirnya perahu roh akan runtuh. Bisakah diperbaiki? Tanya Dev. Gu Tianchao menggelengkan kepalanya, saya telah mencobanya, tetapi tidak dapat diperbaiki. Sekarang kita hanya dapat menemukan tanah secara perlahan dan kemudian membangun perahu spiritual. Sekarang perahu roh ini tidak dapat membawa kita kembali ke benua barat. Begitu perahu roh itu runtuh di lautan luas, semua orang akan berada dalam bahaya. Dev terdiam, dan Chen Wenliang sedikit bingung saat melihat perahu roh seperti itu. Meskipun mereka semua adalah biksu dan dapat berjalan di atas air dan bahkan terbang di udara, mereka juga perlu mengonsumsi kekuatan spiritual untuk melakukannya. Jarak pendeknya oke, tapi benua terdekat dengan wilayah barat mungkin ribuan mil jauhnya. Siapa yang bisa bertahan dalam jarak sejauh itu? Bersambung.